Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok BPL SD Negeri Adi Sucipto II akan mempresentasikan hasil diskusi kami pada ruang kolaborasi di topik 1 untuk mata kuliah pemahaman peserta didik dan pembelajarannya. Anggota kelompok kami: 1. Elia Dwi Ramasari, 2. Uswatun Hasanah, 3. Trisnawati, 4. Ratna Saputri, 5. Maharani Risa Utami, 6. Faustinina Kausar. Baik, untuk kasus yang pertama adalah bayangkan jika Anda adalah seorang guru matematika di kelas 7. Saat ini, Anda hendak menyampaikan materi mengenai matematika sosial, yakni mencari nilai rata-rata atau MEAN. Untuk memudahkan peserta didik dalam memahami pelajaran, Anda mencoba untuk membuat urutan atau langkah-langkah yang perlu diikuti oleh peserta didik agar dapat mencari nilai rata-rata pada sebuah soal. Anda meminta kepada peserta didik untuk mengerjakan soal yang Anda berikan. Hasilnya, peserta didik mampu mengerjakan dengan benar, sesuai dengan langkah yang telah Anda siapkan. Beberapa saat kemudian, Anda meminta kepada peserta didik untuk mengulangi soal yang sama tanpa melihat urutan pengerjaan soal, dan peserta didik mampu mengerjakannya dengan benar. Baik, untuk soal yang pertama pada kasus 1, menurut Anda, apa yang membuat peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik pada percobaan kedua tanpa melihat urutan atau langkah pengerjaan soal? Nah, dari hasil diskusi kelompok kami, peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik pada percobaan kedua tanpa melihat urutan atau langkah pengerjaan soal dikarenakan langkah-langkah pengerjaan yang diberikan oleh guru sangat jelas, sehingga di sini guru sudah membekali pengetahuan berupa langkah-langkah pengerjaan secara berurutan dalam pemecahan nilai rata-rata atau MEAN untuk diikuti peserta didik. Kemudian sebelum itu juga pasti guru sudah memberikan soal latihan, contoh soalnya terlebih dahulu sesuai dengan langkah-langkah yang diberikan agar siswa memiliki gambaran setiap langkah pengerjaan. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu menangkap dan memahami konsep dasar dan langkah-langkah pengerjaan yang diberikan oleh guru. Yang lebih ditekankan di sini, guru memberikan pemahaman kepada setiap peserta didik bahwa setiap langkah-langkah dalam pemecahan pengerjaan soal matematika harus selain dihafalkan juga harus dipahami. Kemudian yang ketiga, itu peserta didik di sini telah memperoleh pemahaman materi melalui pengalaman langsung. Pengalaman langsung didapat oleh peserta didik ketika peserta didik diminta mengerjakan soal pertama dengan melihat langkah pengerjaan terlebih dahulu. Sebagai seorang calon guru, dalam kegiatan belajar yang seperti apa metode di atas dapat diterapkan? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Sebagai calon guru, kami menerapkan metode tersebut untuk kegiatan belajar dengan latihan soal dan penugasan. Teori yang berkaitan berdasarkan kasus tersebut adalah teori behavioristik. Mardiani tahun 2022 menjelaskan bahwa dalam teori behavioristik, belajar adalah perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya interaksi antara stimulus dan respon. Dengan kata lain, belajar merupakan perubahan yang dialami siswa dalam hal kemampuannya untuk bertingkah laku dengan cara yang baru sebagai hasil interaksi antara stimulus dan respon. Teori belajar ini menjelaskan bahwa belajar merupakan perubahan perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dinilai secara konkret yang dalam kasus 1 ini peserta didik telah mampu mengerjakan soal dengan baik tanpa melihat urutan atau langkah pengerjaan soal. Untuk kasus yang kedua, Rina adalah seorang guru di kelas 1 SD. Sebagian besar peserta didiknya belum bisa berhitung dengan lancar. Rina sedang memikirkan cara yang sesuai untuk membantu setiap peserta didiknya menyelesaikan tantangan belajarnya. Kasus 2. Menurut Anda, apa yang dapat Rina lakukan untuk membantu peserta didiknya sesuai dengan tahapan perkembangan usia? Jawabannya, menurut kelompok kami, jika dilihat dari tahap perkembangan peserta didik kelas 1 SD, rata-rata umur peserta didik sekitar 6-7 tahun, sehingga termasuk tahap operasional konkret.
dan pada usia tersebut peserta didik belum sepenuhnya sanggup menggunakan logika, mengubah, menggabungkan, atau memisahkan ide atau pikiran. Menurut Piaget, pada tahap operasional konkret sebagai titik balik utama dalam perkembangan kognitif anak, karena menandai awal pemikiran logis. Menurut Karmiyati, pada tahap ini peserta didik bisa menggunakan pemikiran logis yang berupa penerapan pada objek fisik. Hal ini harus menjadi perhatian Rina sebagai guru agar bisa menciptakan proses pembelajaran yang sesuai dengan kondisi serta kebutuhan peserta didik. Rina bisa menciptakan pembelajaran dengan menggunakan media konkret berupa benda yang ada di sekitar kelas. Mengapa Anda menyarankan hal tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Menurut kelompok kami, kegiatan pembelajaran yang kami sarankan kaitannya dengan teori belajar konstruktivisme, dengan menyediakan benda-benda di sekitar serta beberapa permainan yang berhubungan dengan menghitung secara tidak langsung. Peserta didik dihadapkan dengan situasi nyata yang ada di lingkungan sekitarnya, sehingga tercipta pengalaman baru yang bisa digunakan untuk memecahkan masalah yang dihadapinya. Hal ini tentu selaras dengan prinsip utama teori belajar konstruktivisme, di mana guru menempatkan peserta didik sebagai individu yang membangun pemahaman dan memahami informasi secara aktif sepanjang pembelajaran. Pada kasus 3, Made adalah seorang guru yang mengajar di salah satu sekolah negeri wilayah Bali. Ia mengampu mata pelajaran bahasa Indonesia. Ia hendak mengajar materi teks deskripsi pada peserta didiknya. Pada buku cetak yang menjadi panduan saat mengajar, terdapat beberapa contoh teks deskripsi menceritakan tentang bangunan-bangunan pencakar langit yang ada di ibu kota. Dengan memperhatikan latar belakang setiap peserta didiknya, Made mampu mencoba untuk memberikan contoh berbeda. Ia memberikan contoh teks deskripsi tentang pantai dan makanan khas di Bali. Pada kasus 3, soal nomor 1, menurut Anda, apakah pertimbangan dan keputusan Made sudah sesuai? Mengapa demikian? Pertimbangan dan keputusan Made sudah sesuai. Made sebagai guru telah berupaya merencanakan dan melaksanakan pembelajaran yang efektif Proses pembelajaran yang efektif sangat ditentukan oleh tingkat pemahaman guru terhadap karakteristik peserta didik. Pemahaman karakteristik peserta didik dapat menentukan hasil yang akan dicapai dan aktivitas yang perlu dilakukan. Dalam kondisi tersebut, Made merencanakan dan melaksanakan pembelajaran dengan memperhatikan atau mempertimbangkan materi pembelajaran sesuai dengan karakter peserta didik, berupa latar belakang budaya, dengan menggunakan materi pembelajaran yang diangkat dari keadaan budaya di sekitar peserta didik. Pembelajaran akan menjadi lebih efektif. Peserta didik dapat dengan mudah memahami teks bacaan karena dalam proses membaca akan mengimajinasikan bacaan sesuai dengan pengalaman yang sudah mereka dapatkan. Kasus 3, pertanyaan 2. Prinsip apa yang Made gunakan dalam kasus tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan teori yang berkaitan. Dalam kasus tersebut, Made menggunakan prinsip pembelajaran yang berpihak pada peserta didik. Prinsip pembelajaran yang berpihak pada peserta didik diterapkan dalam penerapan strategi pembelajaran diferensiasi. Strategi pembelajaran diferensiasi yaitu suatu rencana pembelajaran yang dirancang sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik. Farid dan kawan-kawan tahun 2022 mengemukakan bahwa strategi pembelajaran diferensiasi di sekolah dasar dilakukan berdasarkan kebutuhan belajar peserta didik yang terdiri dari 3 aspek yaitu kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar peserta didik. Aspek strategi pembelajaran diferensiasi. Yang pertama, kesiapan belajar. Kesiapan belajar peserta didik artinya daya tampung atau kemampuan awal peserta didik untuk mempelajari konsep materi baru. Kedua, minat belajar. Minat belajar peserta didik diartikan sebagai pembelajaran apa yang peserta didik sukai dan minati sehingga dapat menghasilkan pembelajaran yang bermakna bagi peserta didik tersebut. Ketiga, profil belajar.
Profil belajar peserta didik merupakan pendekatan proses pembelajaran yang disenangi oleh peserta didik. Profil belajar peserta didik berkenaan dengan beberapa aspek yang berbeda seperti bahasa, budaya, kesehatan, situasi keluarga, dan kekhasan lainnya. Gaya belajar individu peserta didik dapat dikaitkan dengan profil belajar mereka. Tomlinson dalam Farid dan kawan-kawan tahun 2022 mengatakan bahwa metode belajar yang disukai peserta didik adalah berdasarkan profil belajar peserta didik yang dipengaruhi oleh faktor-faktor yaitu gaya berpikir, kecerdasan, budaya, latar belakang, jenis kelamin, dan faktor lainnya. Dengan penerapan strategi pembelajaran diferensiasi atau pembelajaran yang dirancang berdasarkan kebutuhan belajar peserta didik, diharapkan pembelajaran dapat mencapai tujuan dan berlangsung dengan efektif.